Ya, pemirsa, pakar forensik lingkungan Bambang Hero Saharjo mengatakan dalam menghitung dampak penambangan timah terhadap lingkungan, timnya melakukan sampling dan menganalisa hasilnya lalu dipastikan wilayah tersebut rusak. Timnya juga merekonstruksi kejadian penambangan timah menggunakan citra satelit dari tahun 2015 hingga 2022. Dan ternyata penambangan timah juga dilakukan hingga ke kawasan Taman Nasional. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa dalam rangka untuk menghitung kerugian lingkungan seperti dipersyaratkan oleh Permen LH 7 2014, maka wilayah tersebut harus dibuktikan rusak secara saintifik. Untuk memastikan itu maka kami melakukan legal sampling kepada area tambang timah ya yang berada di Bangka Belitung. Jadi kami datangi, kami mengambilan sampel ya, termasuk contohnya itu misalnya dari yang tersisa itu ya, katakan misalnya hasil bongkaran mereka ke atas, kita ambil, disampling, disaksikan oleh penyidik, kemudian termasuk juga vegetasi yang di atasnya, ya, dan itu satu lokasi tidak hanya satu titik, dan itu ada beberapa titik begitu ya, baik yang ada di Bangka, Belitung maupun Belitung Timur. Dan kami lakukan itu pada wilayah representasi dari wilayah yang sudah terbuka itu. Ya, jadi ada hasil perhitungan kemudian akhirnya terungkap di kawasan hutan itu tidak hanya di kawasan hutan produksi, ternyata juga ada di kawasan lindung, bahkan ada di dalam Taman Nasional. Nah, setelah hasil analisa laboratorium berdasarkan sampel yang kami ambil, ya disaksikan oleh penyidik, tentu saja dengan berita acara dan sebagainya, maka dipastikan wilayah tersebut rusak. Nah, dari situlah kemudian kami tahu ya ada di wilayah yang di dalam kawasan hutan maupun yang di non kawasan hutan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu untuk memastikan bahwa memang terjadi perusakan itu. Ya, jadi kami menggunakan citra satelit sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu. Jadi kami buat seri. Misalnya di 2015 itu di mana saja mereka melakukan aktivitas itu. Kemudian di 2016, di 2017, di 2018, 19, 2020, 2021, 2022. Sehingga dari situ rekonstruksi itu bisa dengan mudah dipahami ya kemana mereka melakukan ekspansi itu ya. Di 2015 berapa, 2016 dan sebagainya. Dan dari situlah akhirnya kami menghitung berapa luasan yang dilakukan per tahun. Sehingga itu kita bisa bangkitkan gitu ya, dengan citra satelit, kita pertunjukkan, kita pertontonkan, itu bisa dicek. Nah, sehingga berdasarkan itu teman-teman sudah tahu ya, tidak perlu saya ungkap lagi, ada angka keluar 271 triliun sekian itu. Nanti detailnya akan kami sampaikan di persidangan. Jadi tentu saja semua itu diukur, tidak dikira-kira, dan parameternya sudah jelas, dan sehingga tidak ada istilah potential loss. Itu adalah betul-betul total loss, ya. Nah, sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman-teman ketahui tadi. Jadi ada ecological disturbance, terganggu ya. Kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.